Pada tahun 1929, seorang ahli bakteriologi dari Rumah Sakit St. Mary's London bernama Alexander Fleming menerbitkan sebuah makalah ilmiah tentang bahan kimia yang diberi nama penicillin atau penisilin. Alexander Fleming adalah seorang dokter. Ia juga merupakan ilmuwan asal Skotlandia yang dikenal karena telah menemukan penisilin. Penemuan sederhana dan penggunaan agen antibiotik telah menyelamatkan jutaan nyawa dan membuat Fleming bersama dengan dua orang temannya, yaitu Howard Florey dan Ernest Chain, dihadiahi Nobel Fisiologi atau Kedokteran pada tahun 1945 untuk perancang metode isolasi dan produksi penisilin dalam skala besar. Pada tanggal 6 Agustus 1881, Alexander Fleming lahir ke dunia dari pasangan Hugh Fleming dan Grace Stirling Martin di Loxwell Farm, Skotlandia. Saat ia kecil, dirinya menempuh pendidikan di Skotlandia, hingga akhirnya ia harus pindah ke London bersama dengan 3 orang saudaranya. Pada tahun 1892, atau saat usianya yang ke-11 tahun, Fleming melanjutkan pendidikan remajanya di Politeknik Regent Street. Pasca ia lulus dari sana, dirinya tidak langsung masuk ke sekolah kedokteran. Namun sebaliknya, ia harus bekerja di kantor pelayaran selama 4 tahun. Dan ketika pamannya John meninggal dunia, ia mendapatkan bagian warisan yang sama dari harta milik pamannya yang dibagikan kepada saudara dan keponakan pamannya. Fleming pun mendapatkan bagian tersebut, dan ia menggunakan bagian itu untuk melanjutkan pendidikan kedokteran. Pada tahun 1906, ia berhasil menuntaskan pendidikan kedokteran dengan predikat cemerlang St. Mary's Medical School di Universitas London. Alih-alih menjadi seorang dokter, pada awal karirnya Fleming justru masuk ke satuan prajurit Resimen Tentara Teritorial Skotlandia London. Bahkan ia menjadi penembak jitu dalam pasukannya. Fleming juga diminta kapten untuk menjadi seorang peneliti. Perlu diketahui, sebenarnya Fleming tidak ada niatan sedikit pun untuk menjadi seorang peneliti. Namun tetapi, seorang kapten dalam pasukannya terus memaksa dan meyakinkannya untuk mengejar karir di bidang peneliti daripada di bidang bedah. Lantas kapten memperkenalkannya kepada Sir Elmwood Wright, seorang anggota klub yang sangat antusias dan merupakan pelopor imunologi dan vaksin. Ia bersedia untuk mengajak Fleming bergabung dalam penelitiannya. Dalam kelompok penelitian inilah Fleming tinggal sepanjang karirnya. Pada saat Perang Dunia I pecah, Fleming bertugas di Korps Medis Angkatan Darat sebagai kapten. Pada masa itu, ia mengamati banyak kematian rekan prajuritnya. Hal itu dilihatnya tidak selalu karena luka yang ditimbulkan dalam pertempuran, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh infeksi yang tidak dapat dikendalikan. Pada waktu itu, cara utama untuk memerangi infeksi dengan menggunakan antiseptik, yang justru seringkali lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Dalam jurnal yang ia tulis, Fleming menerangkan keberadaan bakteri anaerob pada luka dalam yang berkembang biak meski sudah diberi antiseptik. Awalnya penemuan ini ditolak, namun Fleming terus melanjutkannya tanpa berkecil hati. Tidak ada jalan yang mudah bagi siapapun untuk menemukan sesuatu yang baru. Hal itu pun dirasakan oleh Fleming.
Penolakan demi penolakan terus ia dapatkan. Kegagalan demi kegagalan terus ia rasakan. Hingga akhirnya pada tahun 1922, ia menemukan lisosim, suatu enzim dengan sifat antibakteri yang lemah. Sejarah mencatat bahwa ketika Fleming terinfeksi flu, ia meletakkan sebagian lendir nasofaringnya ke dalam cairan Petri. Karakter Fleming sebagai orang yang tidak teliti dalam mengatur laboratoriumnya justru membawanya menemui jalan keluar. Pada suatu hari, ia meletakkan piringan itu di antara tumpukan mejanya dan meninggalkannya di sana, melupakan selama 2 minggu dan dibiarkan begitu saja. Setelah kejadian itu, Fleming mendapati banyak koloni bakteri tumbuh dan berkembang biak, namun di mana area lendir diinokulasi tetap steril. Setelah diselidiki lebih lanjut, ia menemukan adanya zat di dalam lendir yang menghambat pertumbuhan bakteri, dan ia menamakannya dengan lisosim. Ia juga menemukan lisosim pada air mata, air liur, dan putih telur. Ia segera mengisolasi sejumlah besar lisosim dari putih telur. Namun tetapi dalam percobaan berikutnya, ia mengetahui bahwa enzim ini hanya efektif untuk melawan sejumlah kecil bakteri yang tidak berbahaya. Namun hal inilah yang menjadi dasar penemuan besar Fleming nantinya. Pada tahun 1928, Fleming memulai serangkaian percobaan yang melibatkan bakteri Staphylococcus umum. Ia meletakkan cairan Petri yang berisi lendir yang tidak tertutup di samping jendela yang dibiarkan terbuka, kontaminasi oleh jamur spora. Ia mengamati bahwa bakteri yang berada di dekat koloni jamur sedang sekarat, sebagaimana dibuktikan dengan melarutkan dan membersihkan gel agar-agar di sekitarnya. Dengan cara ini, ia berhasil mengisolasi jamur tersebut dan mengidentifikasinya sebagai anggota genus Penicillium. Ia menemukan obat ini efektif untuk melawan semua patogen gram positif yang biasanya menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, pneumonia, gonore, meningitis, dan difteri. Namun ia akhirnya menyadari bahwa bukan jamur tersebut yang membunuh bakteri, melainkan sari yang dihasilkannya lah yang membunuh bakteri tersebut. Setelah ia berhasil menemukan jus jamur itu, ia menamakannya dengan penisilin. Lalu ia berkata, "Ketika saya bangun pagi tepat setelah fajar pada tanggal 28 September 1928, tentu saja saya tidak berniat untuk merevolusi semua pengobatan dengan menggunakan antibiotik atau pembunuh bakteri pertama di dunia. Rupanya, hal itulah yang telah saya lakukan." Kami mempublikasikan hasil penemuan penisilinnya dalam British Journal of Experimental Pathology pada tahun 1929. Namun tetapi komunitas ilmiah dalam hal ini menyambut karyanya tidak begitu antusias. Tidak selesai sampai di situ. Fleming mengalami kesulitan dalam memproduksi penisilin dalam skala besar. Barulah pada tahun 1940 atau berselang 11 tahun lamanya, di saat dirinya di ujung masa untuk pensiun, dua orang ilmuwan bernama Watt Florey dan Ernest Chain datang menemui Fleming. Mereka berdua tertarik pada penisilin hasil temuannya. Setelah pertemuan itu, akhirnya mereka berhasil memproduksi penisilin dalam skala besar yang digunakan selama masa Perang Dunia II. Fleming mendapatkan banyak penghargaan atas prestasinya. Pada tahun 1943, ia diangkat menjadi anggota Royal Society dan diangkat ke tingkat Profesor Bakteri Emeritus di Universitas London. Pada tahun 1945, ia berhasil memenangkan penghargaan paling bergengsi, Hadiah Nobel Fisiologi. Pada tahun 1948, menjadikannya sebagai orang yang menerima sekitar 30 penghargaan gelar kehormatan. Majalah Time menyebut Fleming sebagai salah satu di antara 100 orang paling berpengaruh di dunia pada abad ke-20. Pada tanggal 11 Maret 1955,
Saat usia Fleming mencapai 77 tahun, ia mengembuskan nafas terakhirnya karena penyakit simbosis koroner di rumahnya. Dan abu kremasinya diletakkan di katedral South Paul.